Kita semua sering banget ya dengar kata persatuan. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih artinya persatuan itu? Ternyata persatuan yang sejati itu bukan soal bikin semua orang punya pendapat yang sama persis. Bukan itu. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu menyatukan tujuan. Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Di media sosial, di kantor, bahkan kadang di lingkaran pertemanan. Kenapa ya kita kok kayaknya gampang banget terpecah belah? Sedikit beda pendapat, langsung panas. Rasanya debat ada di mana-mana. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, ada jawaban yang menarik banget soal akar masalahnya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Jadi gini, bersatu itu bukan sekedar ide yang bagus atau saran yang baik. Dalam keyakinan, ini adalah sebuah perintah, sebuah amanah langsung dari Tuhan. Jadi ini bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Dan konsekuensinya itu jelas banget. Dikatakan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bersama orang-orang yang bersatu. Kalau kita bersatu, ada rahmat. Tapi sebaliknya, kalau kita terpecah belah, yang datang justru penderitaan. Jadi ini bukan cuma soal hubungan kita sama manusia lain, tapi juga soal hubungan kita sama yang di atas. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ini nih kesalahan pahaman paling besar soal persatuan. Banyak banget yang mikir kalau mau bersatu, itu artinya kita semua harus sama. Pikirannya sama, pendapatnya seragam. Tapi gimana kalau ternyata cara pandang itu keliru total? Inilah mitosnya. Persatuan itu berarti semua orang harus sepakat. Jadi kalau ada yang beda, wah langsung dianggap lawan. Padahal memaksakan semua kepala untuk berpikir sama itu bukan cuma salah, tapi ya nggak mungkin juga kan? Mustahil. Lihat deh perbandingannya. Di kiri, kalau kita coba menyatukan pendapat, yang ada apa? Paksaan, ego yang tinggi, saling menyalahkan, buntu. Nah, sekarang lihat ke kanan. Kalau yang kita satukan adalah tujuan, ceritanya beda banget. Dasarnya saling menghargai. Perbedaan itu diterima. Ini baru realistis. Dan pastinya jauh lebih damai. Konsep ini keren banget. Namanya Ittihadul Kalimah. Artinya, menyatukan tujuan. Gampangnya gini. Bayangin kita semua mau pergi ke satu kota yang sama. Ada yang naik mobil lewat tol, ada yang naik kereta, ada yang lewat jalur alternatif. Caranya beda-beda, tapi tujuannya sama kan? Nah, dalam hidup juga gitu. Jalan kita mungkin beragam, tapi tujuannya satu. Jadi lebih baik di mata Tuhan. Oke, ini bukan cuma teori kosong loh. Ada buktinya dalam sejarah. Kita bisa belajar dari sang teladan pemersatu, Nabi Muhammad. Beliau membuktikan kalau persatuan di tengah lautan perbedaan itu sangat mungkin. Coba kita lihat siapa saja yang beliau satukan. Ada suku Aus dan Khazraj yang udah perang puluhan tahun loh. Ada kaum Ansar dan Muhajirin yang latar belakangnya beda total. Bahkan ada orang Arab dan non-Arab seperti Bilal dan Salman. Luar biasa kan? Kuncinya apa? Beliau tidak menghapus identitas mereka, tapi menyatukan mereka di bawah satu tujuan yang jauh lebih besar. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa menerapkan ini di kehidupan kita sehari-hari? Nah, jawabannya ada pada seni mengajak orang lain ke jalan kebaikan, sebuah seni komunikasi yang tujuannya membangun, bukan malah merusak hubungan. Jadi ada 3 pilar utamanya. Pertama, hikmah atau kebijaksanaan. Jadi sebelum ngomong, pahami dulu situasinya. Kedua, mau'izatil hasanah. Artinya, kasih nasihat dengan kata-kata yang baik, yang enak didengar, yang nyentuh hati. Dan yang ketiga, mujadalah. Kalaupun harus berdebat atau diskusi, lakukan dengan cara yang paling baik, bukan pakai emosi. Ada cerita yang menarik banget nih. Seseorang lihat temannya melakukan kesalahan, terus dia langsung teriak, haram! Niatnya mungkin baik ya, mau mengingatkan. Tapi hasilnya, temannya itu malah jadi marah dan sengaja melakukan hal yang lebih buruk. Nah, ini bukti nyata. Niat baik saja nggak cukup, caranya juga harus benar. Analogi ini kena banget. Coba kalau kita mau manggil kucing, gimana caranya? Apa kita ajak dia debat? Enggak kan? Kita pakai bahasa yang dia ngerti. Kita panggil pus, pus, pus. Nah, sama halnya dengan manusia. Kuncinya itu bicara dengan cara yang bisa mereka terima, bukan memaksakan cara kita ke mereka. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Bahayanya perpecahan. Ini penting banget untuk kita sadari. Perpecahan itu, yang biasanya didorong sama ego, adalah akar dari semua kerusakan. Titik. Sejarah lagi-lagi ngasih kita pelajaran berharga. Waktu Perang Badar, cuma dengan 313 pasukan yang hatinya bersatu dan imannya kuat, mereka bisa menang. Sebaliknya, di Perang Hunain ada lebih dari 10.000 pasukan. Jumlahnya banyak banget, tapi mereka hampir kalah karena sombong dengan jumlah mereka. Ini membuktikan satu hal, kualitas persatuan jauh lebih penting daripada sekedar jumlah.
Ucapan dari ulama besar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merangkum semuanya dengan sempurna. Beliau bilang, perpecahan itu bukan masalah sepele. Justru, dia adalah sumber dari segala keburukan dan bencana. Terus, apa sih akar spiritual dari semua perpecahan ini? Jawabannya ada di sini. Penyakitnya, iblis. Cuma satu kalimat, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Nah, perasaan superioritas inilah, merasa diri paling benar, paling suci, itulah awal mula dari semua perpecahan. Oke, setelah kita paham semuanya, pertanyaannya sekarang, terus kita harus gimana? Ini adalah sebuah panggilan. Panggilan untuk kita semua, untuk memilih jalan damai dan menebarkan kasih sayang. Ajakan ini personal banget. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita. Yuk, kita sama-sama padamkan api kebencian apapun yang mungkin ada. Dan kita berkomitmen untuk nggak pernah menyebarkan kebencian itu ke orang lain. Dan jangan pernah lupa, esensi dari ajaran ini ya damai. Bahkan salam yang kita ucapkan setiap hari itu isinya doa untuk kedamaian. Assalamualaikum, semoga kedamaian selalu bersamamu. Setiap hari kita diingatkan untuk menyebar damai, bukan permusuhan. Jadi, kesimpulannya apa? Persatuan sejati itu bukan soal menghilangkan perbedaan, tapi justru merayakannya, menghargainya, demi satu tujuan mulia yang sama. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Pesan damai apa yang akan kita sebarkan mulai hari ini?